Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk contoh program yang ke-8. Contoh program yang ke-8 ini adalah program pembacaan satu tombol dan LED-nya bergerak bolak-balik. Jadi bisa bergerak ke kanan, bisa bergerak ke kiri tergantung kondisi push button-nya. Dia ditekan atau tidak ditekan. Kita lihat untuk port B, mohon maaf, untuk LED-nya mulai LED 0 sampai LED 7 ini tetap menggunakan port B. Di sini ada PB 0 sampai PB 7. PB 0 terhubung dengan LED 0, PB 7 terhubung dengan LED 7. Oke. Terus apa lagi yang digunakan? Digunakan di sini adalah switch 0 atau push button yang ke 0 di sini. Di mana switch 0 ini terhubung dengan PC0, port C yang ke 0. Nah, di sini terhubung di sini. Oke, bagaimana cara kerja secara singkat dari program ini? Cara kerjanya adalah ini LED akan bergerak ke kanan secara default. Nah, sebentar kita tunggu sampai selesai. Oke, LED bergerak ke kanan secara default pada saat port C0 atau switch 0 ini tidak ditekan. Pada saat kita tekan, maka LED langsung bergerak ke kiri. Nah, langsung bergerak ke kiri seperti ini. Jadi seperti itu ya. Ini pada saat ditekan. Jadi ini program ini membaca kondisi push button, dalam hal ini SW0 ini yang terhubung pada port C0, yang terhubung pada port C0. Nah, pada saat tidak ditekan, atau secara default dia geser kanan atau berjalan ke kanan. Nah, pada saat ditekan, maka LED-nya geser kiri. Jadi seperti itu ya. Pada saat ditekan, LED-nya geser kiri. Oke, kita lihat saja langsung programnya seperti apa. Oke, kita lihat untuk yang paling atas di sini ada define frekuensi kristalnya ya. Kita tentukan frekuensi kristalnya ini 223. Jadi sebesar 8 MHz, 8 juta Hertz atau 8 mega. Kita menggunakan header dengan memasukkan ini include io.h headernya dan delay.h headernya. Oke, kita berangkat dari program utamanya dulu lah. Karena subrutin atau fungsi jalan kanan dan jalan kiri atau geser kanan dan geser kiri ini sudah dibahas pada program sebelumnya. Tetapi memang di sini jalan kanan dan jalan kirinya agak sedikit berbeda dengan sebelumnya. Nanti akan kita lihat perbedaannya di mana. Tetapi alangkah baiknya kita bahas yang program utamanya dulu. Di sini ada DDRB. Nah, DDRB di mana ini digunakan untuk LED ya, LED. Nah, LED itu sebagai output, maka DDRB kita setting satu semua, yaitu FF semua. Nah, ini semua disetting sebagai output. Selanjutnya di sini ada register, ya, register port B. Kita setting FF semua, satu semua, disetting high semua. Nah, dengan kondisi seperti ini, LED-nya semuanya mati. LED mati semua. Nah, selanjutnya ini kita punya push button cuma satu yang kita gunakan di sini. Nah, cuma satu yang kita gunakan yaitu pada PC0, port C yang ke-0, PC yang ke-0. Nah, maka bisa kita inisialisasi dengan menyeting PC0 saja sebagai input. Lainnya tidak kita setting, kita biarkan apa adanya.
karena kita tidak gunakan, yaitu dengan cara DDRC ini menyeting dia sebagai input. DDRC N sama dengan not ini ya, not atau inverse bit value yang ke 0. Karena PC 0, umpamanya PC 7 ya BV 7, PC 5 ya BV 5, jadi seperti itu. Nah, ini untuk menyeting PC 0 sebagai input. PC 0 sebagai input. Nah, terus setelah kita menyeting PC 0 sebagai input dengan cara seperti ini, terus kita setting PC 0 ini, kita setting high atau kita kasih pull up, resistor pull up. Dengan cara apa? Kita gunakan register port C or sama dengan BV 0, sama BV 0 ya, karena bit yang ke 0, yaitu PC 0, di mana PC 0 ini adalah push buttonnya, satu-satunya push button. PC 0 setting high atau kita pull up. Nah, oke. Selanjutnya, jadi berarti ini kondisi awal push buttonnya itu nilainya high. Nah, nilainya high. Di sini ada program while 1, terus ada if dan else. Nah, ada penyeleksian if dan else ya. Seleksi, kalau kita bahas kemarin dasar-dasar pemrograman C pada AVR itu if dan else itu sebagai penyeleksian. Kita bisa milih. Beda dengan while, for. Kalau while dan for itu looping. Kalau if ini penyeleksian. If bit is set. Nah, bit is set ini merupakan bawaan dari io.h. Bawaan dari sini. Either io.h. Bit is set. Jadi jika bitnya di set. Nah, set di sini itu maksudnya bitnya bernilai 1. Nah, lawannya apa? Lawannya set itu clear. Berarti dia nilainya 0. Jika bitnya bernilai 1 di sini, if bit is set, jika bitnya bernilai 1, bit yang mana? Bit pada pin C, karena kita membaca pada port C 0 ya, maka kita gunakan register pin C, 0, pin C yang ke 0. Jika bitnya bernilai 1 pada pin C yang ke 0 atau port C yang ke 0, maka dia jalan kanan. Tadi kan di sini sudah kita setting secara default, sudah kita inisialisasi PC 0-nya bernilai 1 atau set di sini. Kalau kita boleh pakai kata-kata set atau kita set. Berarti di sini secara default tanpa kita memegang push button atau menekan push button itu LED-nya berjalan ke kanan. Jadi ini push buttonnya tidak ditekan. Nah, push buttonnya tidak ditekan, bit is set, maka dia akan berjalan kanan. Berarti kalau kita biarkan LED-nya berjalan ke kanan. Else ini jika tidak set ini pin C yang ke 0-nya, berarti dia clear. Nah, ini larinya ke sini. Nah, else jalan ke kiri. Berarti jika di sini push button ditekan, maka LED-nya akan jalan ke kiri. Jadi seperti itu. Dan push buttonnya ini harus ditekan terus, tidak boleh ditekan sekali saja, harus ditekan terus. Kita tekan terus, dia akan ke kiri. Begitu kita lepas, dia akan ke kanan jalannya LED. Oke, selanjutnya kita di sini memiliki dua subroutine atau dua fungsi, yaitu yang pertama jalan kiri dan jalan kanan. Atau boleh Anda kasih nama geser kiri, geser kanan, yang penting konsisten penamaannya. Untuk yang ini sama ya dengan sebelumnya, inisialisasi nilai A 0x01 untuk jalan ke kiri, terus kita tampilkan pada port B yang notabene isinya LED ya, terhubung dengan LED.
Di sini ada for yang berulang sebanyak 8 kali, looping 8 kali. Nah, di sini mulai 0 sampai 7 kan ya. Terus ini adalah anggap saja algoritma atau rumus untuk menggeser LED ke kiri satu persatu. Delaynya di sini yang kita gunakan 500 ya. 500 apa? 500 milisekon. Terus kita tampilkan pada LED yang ada pada port B. Terus di sini if ini ya, if bit is set, Di sini break. Nah, ada kata-kata break dulu, kita lihat. Break ini untuk mengakhiri for. Nah, otomatis kalau for-nya berakhir, maka fungsi atau subrutin jalan kiri ini juga berakhir. Jadi untuk keluar dari looping for, walaupun dia belum selesai. Jadi umpamanya looping ketiga atau keempat, anggap saja looping keempat, tiba-tiba if ini benar, kondisi ini benar, maka program akan keluar dari looping for dan dari subrutin atau fungsi, contohnya di situ jalan kiri, langsung keluar. Nah, di sini kita lihat if bit is set, jika nilainya high atau pada pin C yang ke-0 ini nilainya high, jika PC 0 gini ya, sama dengan high, maka selesai. Jadi seperti itu. Jalan kirinya selesai. Nah, kita lihat jalan kiri ini hanya akan dieksekusi pada saat clear nilai pada PC 0 itu 0 atau tombolnya atau push buttonnya kita tekan. Nah, kondisi ini itu pada saat PC 0 sama dengan 1 itu, kondisi ini pada saat push button tidak ditekan atau kita lepas. Jadi push buttonnya kita lepas. Jadi awalnya kita tekan, LED-nya berjalan ke kiri, tiba-tiba kita lepas, maka LED-nya akan pindah berjalan ke kanan. Nah, ini saling kalau kita lihat break ini saling menegasikan. Jadi di sini kuncinya nanti. Jadi LED-nya langsung pindah, tidak menunggu selesai satu pergeseran dari kiri ke kanan, umpamanya ya dari kiri ke kanan walaupun LED-nya pas nyala di tengah-tengah, tidak sampai ke kanan, yang paling kanan, itu programnya bisa langsung pindah menjadi geser ke kiri. Awalnya umpamanya ini geser ke kanan programnya, push buttonnya nggak saya tekan, LED-nya geser ke kanan, terus tiba-tiba pas LED-nya nyala di tengah-tengah, entah itu bit keempat, anggap saja bit keempat, dia nyalanya pada saat di bit keempat atau di LED keempat, terus push buttonnya saya tekan. Nah, maka LED ini langsung pindah, gesernya menjadi geser ke kiri, tidak menunggu selesai geser kanan sampai ke ujung kanan, dia akan langsung geser ke kiri. Jadi seperti itu. Itu gunanya program satu baris ini, if ini. Begitu juga yang ada di geser kanan atau jalan ke kanan ini. Jadi untuk menyelesaikan program secara langsung, jadi tidak menunggu selesai, kalau geser kanan sampai ke ujung kanan, kalau geser kiri sampai ke ujung kiri, nyala LED-nya, tidak seperti itu. Walaupun pada saat LED-nya di tengah-tengah, dia akan langsung berhenti geser kanan dan geser kirinya. Jadi seperti itu. Begitu juga untuk yang nomor 2 ini ya, subrutin atau fungsi yang nomor 2 ini adalah geser kanan atau jalan ke kanan. Dia inisialisasinya 80. Terus di sini ada port B sama dengan negasi A, kita tampilkan nilai inverse atau negasi A ini pada LED atau port B.
Terus ini rumus atau algoritmanya untuk menggeser ke kanan. Ada delay di sini, kita gunakan 500 seperti tadi ya, 500 milisekon. Dan kita tampilkan nilai A pada LED atau port B. Nah, if bit is clear, jadi karena ini jalan kanan atau geser kanan ini terjadi pada saat bit is set. Nah, jadi untuk menyelesaikan secara langsung atau secara tiba-tiba program geser kanan atau jalan kanan ini, yaitu dengan cara memberikan bit is clear. Nah, bit is clear ini kondisinya yaitu PC0, karena yang kita gunakan PC0, kondisi PC0-nya sama dengan low. Jadi kondisi PC0-nya sama dengan low atau push button ditekan. Kita tekan. Jadi umpamanya programnya berjalan geser ke kanan. Nah, tiba-tiba pada saat LED-nya ada di tengah yang nyala, kita tekan, maka secara langsung program tersebut akan pindah geser ke kiri. Jadi seperti itu. Begitu juga sebaliknya ya. Ini berlaku untuk sebaliknya. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini program yang berbeda dari sebelumnya ya. Program yang berbeda dari sebelumnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyelesaikan program yang atau fungsi yang sedang berjalan secara tiba-tiba. Jadi nggak nunggu selesai, walaupun dia sedang berada di tengah-tengah LED yang nyala, dia akan diselesaikan secara tiba-tiba dan ganti mode ya, gampangannya ganti mode atau ganti fungsi. Umpamanya awalnya geser kiri, tiba-tiba di tengah saya lepas push buttonnya, maka dia secara langsung pindah geser ke kanan. Tidak nunggu selesai sampai LED-nya nyala di ujung kiri, tidak. Seperti itu. Sebentar. Oke, coba kita lihat programnya pada saat diaplikasikan pada minimum system, board minimum system. Nah ini secara default tidak saya tekan push buttonnya, dia geser ke kanan. Geser ke kanan, pada saat saya tekan, dia langsung pindah geser ke kiri. Ini ya, geser ke kiri. Timingnya ini sama ya. Nah ini timingnya sama. Saya lepas, geser kanan. Timingnya nyalanya antar satu LED ke LED yang lain itu 500 milisekon. Ini mungkin ada masalah dengan playernya ini. Saya pakai GOM player, ada masalah ya. Oke. Nah, digeser kiri, saya tekan geser kiri ya LED-nya. Nah, ini geser kiri, saya lepas langsung geser kanan. Nah, ini. Langsung geser kanan. Mulainya dari ujung ke ujung ya, mulainya pasti dari ujung. Kalau geser kanan ya mulainya dari ujung kiri ke ujung kanan. Kalau geser kiri mulainya dari ujung kanan sampai ujung kiri. Saya lepas, nah itu. Jadi seperti itu ya. Pada saat dilepas, pada saat tombolnya dilepas, ini geser kanan. Pada saat saya tekan nanti, langsung dia geser kiri. Nah, seperti ini. Ini geser kiri. Oke. Jadi cukup seperti itu saya rasa untuk contoh program yang ke-8. Selanjutnya akan kita bahas contoh program yang ke-9 pada video selanjutnya. Terima kasih.